Oke semuanya, kembali lagi sama Wam2 di sini. Gimana kabar kalian di hari Senin ini? Buat yang masih sekolah, gua harap kalian semua nggak bolos upacara pagi tadi. So, pada video kali ini gua bakal menghibur kalian semua dengan alur cerita anime yang membuat kita semua berharap punya kekuatan OP lalu menjadi MC. Tapi sebelum kita mulai videonya, kayak biasanya, push dulu like, komen, subrek, dan lonceng notifikasi di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin agar gue bisa lebih semangat lagi dalam menghibur kalian semua. Oke, langsung saja. Persiapkan jiwa MC OP pengumpul waifu dalam diri kalian. Dan inilah dia, Eiyuki Yoshitsu episode ke-10. Hai, omachido. Arigatou. Scene dilanjutkan dari Blade dan Arnes yang hendak makan siang bersama. Namun Blade terhenti karena ngeliat ada teman sekolah mereka yang berulang tahun di sana. Arnes pun terkejut karena Blade nggak tahu apapun tentang ulang tahun. で、誕生日ってなんだ? Scene berpindah memperlihatkan Arnes yang memberitahukan hal tadi ke para besti. Dione yang udah kenal Blade dari dulu cuma bisa menebak umur Blade dari sikapnya. Dan jika diingat lagi, udah 11 tahun sejak ia bertemu dengan Blade. Yang artinya umur Blade kini sudah 17 tahun. Maria kemudian menanyakan hari di mana Blade pertama kali dipungut olehnya. ブレイド殿に教えてもらいましたぞ。一月ほど先ですな。 Sophie pun baru teringat cerita masa lalunya Blade yang diberi nama seperti itu karena ia ditemukan dengan posisi lagi memeluk sebuah pedang. Mendengarnya, Jessica dan Claire pun berasumsi kalau anak dipungut sambil megang tombak, maka namanya akan jadi Lance. Sedangkan kalau bawa pentungan, akan jadi klub. Meskipun mereka ingin memberi Blade sebuah hadiah, akan tetapi mereka nggak tahu apa kesukaan Blade selain Katsukare. Sang raja kemudian muncul dan merasa itu adalah ide yang sangat bagus. Jessica yang merasa Katsukare itu terlalu biasa, sang raja pun mengusulkan supaya mereka membuat Katsukare yang super duper spesial. Spesial de royal na Katsukareを用意すればよいではないか. Scene berlanjut memperlihatkan semua murid yang dikumpulkan untuk diperlihatkan sumber utama penyimpanan makanan kerajaan mereka. Di tengah para murid yang menanyakan tujuannya, namun Raja Gilgamesh cuma memberitahukan mereka semua akan melakukan simulasi latihan. Sontak semua murid pun terkejut mendapati dunia yang sangat luas di bawah tanah sekolahan mereka. Mereka pun menduga itu adalah sihir kuno yang mampu melipat ruang dimensi. Siren kemudian memberitahukan bahwa misi mereka ialah bertahan hidup. Blade pun mengeluh karena yang bisa bertahan hidup di hutan seperti itu hanyalah prajurit elit atau seorang hero. Mengira semua teman-temannya juga akan menolak misi itu, namun ternyata... Dan dalam sekejap, peradaban manusia kembali ke zaman batu. Nampaklah pula Jessica yang sedang berayunan bak seekor kera sembari mancing seekor monster untuk sampai ke lubang jebakan mereka. Namun di saat sudah dekat, si monster berhenti karena ngeliat Claire yang jauh lebih berisi ketimbang dirinya. Ngeliat Claire yang dalam bahaya, Leonard yang berniat membantu malah terkena tampolan maut dari ekor si monster. Maria pun turut membantunya dengan berubah menjadi Mao. Di sore harinya, nampaklah rombongan Blade yang membawa pulang monster tadi. Setelah itu, Blade terlihat sangat lega karena mendapati semua temannya yang seolah tidak keberatan menjalani misi tersebut. Biar kalian semua enjoy, gua kasih tahu kegiatan mereka satu persatu. Ku lagi mandangin daging, Sophie dan Maria menjahit kain purba, Eliza jadi komandan perang, Ion yang lagi mengasah pisau, sampai dengan Arnes yang jadi tiang penyangga kelompok mereka. Singkat cerita, di saat Blade yang lagi berendam di pemandian, Arnes datang dan berendam tepat di sebelahnya. Arnes yang melihat ke arah luka Blade langsung menanyakan seperti apa Blade saat masih bocil. Arnes pun turut bertanya apakah nggak ada satupun orang yang merayakan sesuatu untuknya. Blade pun menjawab bahwa selama 24 jam full ia hanya menghabiskan waktu untuk bertarung saja. Arnes yang mengira itu cuma latih tanding atau sejenisnya, Blade pun meluruskannya bahwa itu adalah pertarungan hidup dan modiar. Karena di masa kecilnya itu, Blade cuma memiliki dua pilihan saja, menjadi kuat dan hidup atau jadi lemah dan modiar. Arnes pun agak menyesal dan bersedih mendengar cerita pilu Blade barusan. Usai ngeliat bekas lukanya lagi, Arnes yang tiba-tiba N4F5U nampak menggoda Blade dengan cara membelai sekitaran lukanya. Namun secara tiba-tiba...
Beberapa waktu kemudian, nampaklah peradaban manusia yang kini mulai berkembang. Itu semua tak luput dari usaha keras yang diraih oleh para murid. Tak lama berselang, Raja Gil muncul dan menyelamati misi survival mereka yang sebentar lagi akan selesai. Dirinya pun turut memberitahukan bahwa ia akan mengadakan submission berupa mengumpulkan beberapa material dari beberapa monster yang ada. Singkat cerita, Blade dan para bestie memulai submission mereka dari seekor monster yang bermutasi dari sebuah kubis. Di saat Arnes hendak membakar habis monster itu, Sophie langsung menghentikannya karena mereka yang membutuhkan material mentahnya secara utuh. Arnes yang baru teringat gak jadi memakai kekuatan apinya. Gak cuma monster kubis, mereka semua juga harus berburu material lain dari monster yang lainnya. Blade pun diminta untuk tidak menggunakan pedang di saat melawan monster berbentuk jagung boxer itu. Ia cuma dianjurkan untuk memakai sebuah sarung tinju dan beradu mekanik dengan adil. Selepas dari ngumpulin jagung, Arnes, Leonard, dan Iona harus menahan betapa pedasnya mata mereka di kala memetik monster cabai kecil. Di sisi lain, Ku, Eliza, dan Maria harus ngumpulin biji bunga matahari dari monster bunga matahari berkekuatan laser. Ku dan Mao yang emosi langsung serentak menghadapinya. Dan material terakhir adalah wortel. Akan tetapi, karena semua wortel itu yang agak mirip sama mandrake, Blade dan para bestie pun terkejut di saat Arnes yang ngasih tahu jika monster wortel yang bernama Greta Mandola itu dicabut paksa, maka ia akan berteriak dan memberikan kutukan yang amat sangat mematikan pada manusia. Mendengar hal itu, Iona yang bukan manusia pun mutusin buat nyabut semua monster itu seorang diri. Di malam harinya, di tengah para murid yang merayakan keberhasilan submission mereka, Raja Gil berkuar bahwa besok adalah hari terakhir misi survival mereka. Dan demi menyempurnakan material yang ada, para murid diminta buat berburu satu monster terakhir. Entitas monster yang disebut sebagai Raja Hutan. Mereka pun terkejut karena gak ada petunjuk sama sekali soal Raja Monster itu. Selain kuat dan rasa dagingnya juga enak. Dari kejauhan, Raja Gil, Siren, dan juga Dione nampak sedang menonton mereka dari atas tower. Tepat di saat mereka yang baru aja bersemangat hendak menghabisi Raja Monster itu, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Seketika itu pula Siren dan para murid terkejut karena sang Raja Hutan baru aja dimakan oleh sosok monster legenda yang disebut Behemoth. Bukannya menolong mereka semua, Raja Gil malah merasa daging Behemoth yang pasti lebih enak daripada daging sapi. Blade yang mengira semua temannya hanya akan diam mematung, namun dugaannya itu salah besar. Karena bukannya takut, Arnes dan para bestie malah bersemangat untuk menghabisi monster legenda itu. Serangan layaknya sekumpulan lalat jelas gak bakal memberi damage apapun pada si Behemoth. Dan gak butuh waktu lama, banyak murid yang terluka hanya karena diempaskan olehnya. Bersama dengan Jessica dan Claire menolong yang terluka, nampaklah Sophie, Iona, Mao, Ku, dan juga Arnes yang melakukan serangan kombinasi. Mereka pun terkejut karena serangan dahsyat mereka tadi sama sekali gak berdamage pada monster itu. Di saat Behemoth yang hendak mengulti mereka semua sekaligus, Leonard muncul dan menggunakan skill barrier absolut miliknya. Di tengah kondisi yang sangat genting itu, Arnes tampak menyerahkan Asmodeusnya pada Blade. Namun Blade tak memiliki ide untuk mengalahkannya, selain menggunakan teknik pamungkasnya dulu, maupun melarangnya karena teknik itu tak akan bisa dipakai jika kekuatan Blade cuma 15% saja. Blade pun membenarkannya karena paling tidak ia membutuhkan 30% kekuatannya. Maka dari itu Blade meminta bantuan pada Mao untuk memberinya kekuatan roh miliknya. Mao yang tertarik lebih memilih cara yang lebih brutal daripada hanya berpegangan tangan. Oh my god!
Setelahnya, nampaklah para murid yang mengulur waktu agar Blade bisa mengcasting ultinya. Dimulai dari Iona yang menggunakan senjata utamanya, disusul serangan bertubi-tubi dari para besti. インターコネクトリンク Di tengah itu semua, Blade mengajak Mao untuk mengcasting ultinya bersama-sama. Bersama dengan Blade yang mengangkat pedangnya, Mao nampak mengalirkan kekuatannya pada Blade. Hingga pada akhirnya, setelah berhasil menebas Behemoth, nampaklah Blade yang tepar karena kekuatannya telah habis. Mao yang ngira Blade akan modiar, namun jelas gak mungkin, karena ia hanya lelah dan merasa sangat lapar. 楽しみにしておれ。 Singkat waktu, Onesan Ukas memberitahukan kekuatan Blade yang telah naik 3% dari yang sebelumnya. Yang berarti saat ini, Blade bisa mengeluarkan kekuatannya sebesar 18%. Selepas dari sana, Blade yang pengen makan di kantin harus dibuat terkejut karena sesuatu. Sontak Blade pun terkejut karena seumur hidupnya, ia belum pernah sekalipun mendapatkan perayaan seperti itu. Ia makin dibuat terkejut lagi karena ternyata Ares lebih tua 1 tahun darinya. お前お姉さんだったの？ 敬意が足りないわね。 Blade semakin dibuat terharu karena semua teman-temannya memberi hadiah Katsukare spesial untuknya, yang mana itu dibuat dari semua material yang mereka kumpulkan sebelumnya. Setelah memakan sesuap, Blade yang seperti menahan sesuatu diminta oleh Raja Gilgamesh untuk melepaskannya. Namun Blade tetap menahannya karena dulu ia pernah diberitahu bahwa seorang laki-laki dilarang menangis. Raja Gil pun mengomelinya karena ada kalanya seorang laki-laki bisa menangis. Dirinya pun mencabut aturan itu atas namanya sebagai seorang raja. ありがとう。みんなこの世に生まれてきた気がする。